yang kalian ketahui tentang energi terbarukan? Ini jawabannya. Well, mungkin kita tahu apa itu energi terbarukan karena kita sudah belajar dari SD banget, dan kita bakal ngebahas itu di video kali ini. Sebagai yang kita ketahui, pembangkit listrik di Indonesia ada beberapa jenis. Ada pembangkit listrik tenaga uap, tenaga surya, tenaga nuklir, dan masih banyak lagi pembangkit listrik di Indonesia yang kita ketahui atau yang kita tidak ketahui. Tapi apa yang terjadi jika kita benar-benar kehabisan listrik di bumi ini? Ya, kehabisan listrik di bumi ini. Well, kita tidak luput dari penggunaan energi sehari-hari. Misalnya kita menggunakan laptop, lampu, ataupun kita sedang syuting hari ini, kita menggunakan lampu ini. Jadi mau bagaimana lagi? Menurut Liputan 6, Indonesia merupakan salah satu negara yang boros dalam pemakaian energi. Dari sisi demand, boros naik cepat, suplai 95% dari energi fosil, minyak, gas, dan batu bara, sedangkan kita tahu energi fosil itu energi yang tidak terbarukan, hanya 5% yang tidak terbarukan. Menurut laporan hijau.com, masih ada 14 juta penduduk Indonesia yang masih belum mengakses listrik. Kita ranking ke-19 dari ke-20 negara. Hingga kini belum tersentuh penerangan dari perusahaan listrik negara PT PLN. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun masih ada saja warga yang belum menikmati sepenuhnya arti kemerdekaan karena desa mereka belum pernah teraliri listrik dari PLN dan anak-anak kesulitan belajar di malam hari karena hanya menggunakan penerangan lampu teplok. Kondisi desa ini cukup memprihatinkan. Selain berada di daerah terpencil, desa ini juga belum mendapatkan jaringan listrik PLN yang bisa dimanfaatkan setiap saat. Sehari-hari warga mendapatkan penerangan dengan mengandalkan mesin genset. Namun karena keterbatasan bahan bakar, warga tidak bisa mendapatkan pasokan listrik dengan waktu yang lama. Hingga saat ini, sebanyak 17 keluarga belum merasakan aliran listrik untuk penerangan. Sehari-hari, warga mendapat penerangan dengan mengandalkan mesin genset. Namun, karena keterbatasan bahan bakar, tidak memungkinkan mereka mendapat aliran listrik dalam waktu lama. Guys, aku mau nanya nih, apa yang terpikirkan di benak kalian tentang energi terbarukan? Tolong dijawab ya. Energi terbarukan tuh kan bagus sih, jadi kayak solusinya buat masa depan. Terus pendapat gue untuk nggak mengurangi tidak hemat energi itu ya sangat nggak baik sih, sangat nggak bagus gitu. Soalnya kan yang tadinya energi yang banyak atau yang masih penuh, yang kita pakai boros, kalau kita boros ya lama-kelamaan bakal habis. Kalau pendapat gue tentang energi terbarukan sih bagus, cuman manusianya aja yang manfaatinya terlalu mencemari bumi. Kalau manusia mengolahnya dengan baik, ya perekonomian juga makin baik. Menurut saya, energi terbarukan itu ada plus minusnya ya. Kayak plusnya, dia tuh lebih ramah lingkungan mungkin ya. Terus minusnya itu, kita butuh biaya yang besar untuk menggunakan si energi terbarukan ini. Tapi memang kita perlu menggunakan energi terbarukan ini karena udah banyak negara besar di dunia yang beralih ke energi terbarukan ini. Tapi masalahnya ada beberapa daerah yang masih menggunakan pembangkit listrik tenaga uap. Yang masalahnya bahan dasarnya itu menggunakan fosil dan batu bara yang cenderung merusak lingkungan dan pemanasan global. Dan tentunya terbatas. Ya, terbatas. Batu bara mulai ditinggalkan oleh sebagian besar konsumen global karena pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dinilai menyebabkan emisi udara yang berakhir pada pemanasan global. Batu bara juga dikenal sebagai energi kotor karena memiliki dampak lingkungan yang menjadi sorotan dunia. Sementara Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian SDM Bambang Gatot Aryono menyatakan produksi batubara Indonesia masih ada dalam batas aman hingga tahun 2100. Artinya tersisa 80 tahunan lagi. Ini pun dengan catatan tingkat produksi tahunan bisa terjaga di angka 400-an juta hingga 500-an juta ton. Lalu, apa solusinya? Dan terciptalah
Indonesia sedang mengembangkan energi terbarukan di beberapa pulau di Indonesia. Ya, mungkin energi terbarukan adalah jenis energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tidak terbatas atau tidak ada habisnya, seperti angin dan sinar matahari. Well, sebenarnya balik lagi ke kita. Energi itu bisa baik atau buruk tergantung penggunaannya. Sekarang tergantung kamu mau menjadi salah satu yang menyelamatkan alam atau malah merusaknya. Aku Dava Rizky, and until next time, stay classic.